Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai proses konseling, Ibu ingin kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk perkenalannya dimulai dari Ibu atau dari Ananda? Dari Ibu. Baik, perkenalkan nama Ibu Diva Huzaifah Satria, bisa dipanggil Ibu Diva. Selanjutnya silakan Ananda. Baik Bu, perkenalkan nama saya Lydia Nabila Yanuar Bu, bisa dipanggil Lydia Bu. Oke, baik Lydia. Gimana tadi sebelum kesini sudah sarapan? Sudah Ibu. Oke, sudah mengisi perutnya ya sehingga tidak lapar ya saat ini. Kabarnya Lydia hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Lydia sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Oke, belum. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, konseling merupakan proses pertemuan empat mata antara konselor dan juga klien. Dalam hal ini, konselornya adalah Ibu dan juga klien adalah Ananda. Di mana nantinya kita akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan ataupun hal-hal yang mengganggu pemikiran, perasaan, ataupun kegiatan Ananda sehari-hari. Untuk nantinya kita cari solusi atas permasalahan tersebut. Sampai di sini apakah Ananda dapat memahami? Paham Ibu. Oke, paham. Selanjutnya dalam pelaksanaan konseling ini kita akan terlaksana selama beberapa waktu ke depan. Di mana dalam konseling ini Ananda tidak perlu khawatir untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya rahasia ataupun bersifat pribadi begitu. Untuk nantinya akan dijaga kerahasiaannya dan hanya sampai di ruangan ini saja. Selanjutnya, Ibu berharap Ananda dapat secara sukarela dan juga terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang mengganggu pemikiran ataupun perasaan Ananda. Dan selanjutnya, Ibu harap Ananda dapat terbuka untuk menceritakan apa saja persoalan ataupun hal-hal yang mengganggu pemikiran Ananda. Untuk nantinya, sebagaimana Ibu terbuka untuk menerima Ananda dalam melakukan konseling hari ini. Baik, sampai di sini apakah Lydia dapat memahami? Lydia paham Bu. Oke, baik Lydia. Selanjutnya, adakah yang ingin Lydia tanyakan? Cukup sih Bu. Oke, cukup. Nah, sekarang apa yang bisa kita bicarakan hari ini? Jadi gini Bu, akhir-akhir itu Lydia itu kan lumayan sibuk ya Bu, dengan beberapa kegiatan kan Bu. Nah jadi itu agak merasa malas untuk mengerjain tugas gitu kan Bu. Nah apalagi kan sekarang ini udah mau ujian ya Bu, jadi tugas tuh emang lagi banyak-banyaknya kan Bu. Jadi kayak dia tuh sering nunda-nunda kayak ya nanti deh, deadline-nya masih lama nih, masih ada 2 minggu lagi, seminggu lagi ya, nanti aja buat kayak nanti malam tuh gimana. Malah udah di H-1 belum terbuat tugasnya gitu Bu. Terus juga karena capek juga kan Bu, jadi kayaknya nanti dia tugas tuh udah mau dikumpul aja lah Bu. Jadi dia merasa kayak nggak ada semangat buat mau ngerjain tugas tuh kan Bu. Juga kayak dia juga ada kegiatan yang lainnya, jadi dia kayak terfokus ke kegiatan-kegiatan tersebut Bu. Oke, baik. Berarti Lydia akhir-akhir ini udah sering menunda tugas ya Lydia? Iya Bu. Biasanya ini Lydia sadari mulai sejak kapan ini? Sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu lagi itu Bu. 10 hari yang lalu. Itu biasanya Lydia saat menerima tugas dari dosen itu apa yang Lydia lakukan? Biasanya kalau sebelum kejadian kayak ini tuh ada lah Bu, kayak misalnya kan dikasih hari Senin gitu kan, oke itu nanti dia kerjain di hari Selasa atau Rabu gitu. Setidaknya setengahnya dulu kan Bu, kayak syarat lah gitu, dia udah ngerjain setengah, nanti sisanya mungkin udah di hari Kamis atau enggak di hari Minggu dia lanjutkan gitu kan Bu. Nah sedangkan kalau sekarang tuh dikasih sebenarnya kayak buat tugas gitu kan Bu, nah belum nggak dia kerjain sama sekali gitu kan Bu. Memang benar-benar nggak ada dia kerjain, nggak ada dia langsung setidaknya untuk bagian beberapa halnya gitu. Jadi emang tugasnya tuh tertumpuk. Oke, berarti sejak kurang lebih 10 hari lalu ya Lydia. Itu biasanya kan Lydia sampein tadi, biasanya di tugasnya diberi hari Senin, itu di hari Selasa atau Rabu Lydia coba cicil begitu. Nah,
kemarin apa yang Lydia lakukan sehingga Lydia tidak mencicil tugas Lydia tersebut? Karena itu kan Bu, dia capek-capeknya jadi dia lebih milih kayak tidur gitu kan Bu, kayak sampai kos buka pintu kamar gitu kan Bu, langsung beres-beres gitu, terus langsung kayak ke kasur mau tidur gitu Bu, terus juga main HP gitu kan Bu, scroll gitu kan Bu, karena kayak emang pas di kampus aja nggak ada megang HP buat scroll, jadi pas di kos tuh emang scrollnya kita tidak, jadi tugas yang diberikan tuh yaudah Lydia biarin aja gitu Bu, Lydia tinggal aja gitu, di kasur sambil nonton atau gimana tuh tidak tidur aja Bu. Oke, berarti Lydia alihkan untuk istirahat misalnya ataupun scroll TikTok begitu Lydia. Nah, sebelumnya apa Lydia juga pernah merasakan ataupun mengalami penundaan tugas tersebut? Apa yang biasanya Lydia lakukan? Biasanya ada sih Bu, kayak ada juga kayak sekali-sekali nunda gitu Bu. Misalnya kalau pas lagi nunda tuh ya emang aja sekolah tetap bisa tuh dia ingat kan Bu, tugas ini nih banyak ini bagian ini harus misalnya kayak buat paper gitu kan, ya langsung buat paper setengah gitu, nanti kalau nggak bisa tanya yang lain ini kemana ya gitu. Kalau yang sekarang tuh memang kayak bener-bener nggak ada sama sekali dia sentuh gitu Bu, emang dia diamin aja tugasnya gitu, sampai kayak sekarang udah dekat deadline-nya, udah mau ujian sekarang pun udah dia itu gitu. Oke, berarti sebelumnya Lydia juga pernah ya mengalami penundaan tugas, dan tapi sebelumnya Lydia berhasil untuk melawannya begitu. Misalnya terdistract oleh sosial media atau nge-scroll, akhirnya Lydia bisa kembali lagi fokus ke tujuan. Baik, berarti akhir-akhir ini sekali ya Lydia ya? Iya Ibu. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa Lydia sebelumnya pernah merubah suasana belajar Lydia? Kalau merubahnya ada sih tapi nggak yang terlalu intens gitu kan. Biasanya dia kalau ngerjain tugas kan pakai musik gitu kan, itu musik itu bebas Ibu musiknya yang genre gimana, cuman kak akhirnya kalau hidupin musik kayaknya terbawa suasana sama musiknya kan Bu, jadi udah tidak kurangin musiknya, lebih kayak suara-suara alam gitu kan Bu, kayak hujan turun atau gimana gitu, bukannya musik yang berlirik. Kalau berlirik nanti takutnya dia sambil nulis tertulis kan Bu liriknya, jadi emang yang udah suara alam gitu. Itu juga intensitas dia menggunakan alat elektronik itu tidak kurangi gitu, buat benar-benar dia matiin datanya gitu, terus mengubah suasananya. Oke, berarti untuk suasana Lydia udah mencoba merubah musik ya. Awalnya yang berlirik mungkin sekarang lebih ke instrumen air hujan begitu. Oke, sudah sangat bagus sekali itu Lydia. Dan selanjutnya Ibu ingin bertanya, biasanya bila Lydia mengalami penundaan setelah tugas itu tertunda, apa yang Lydia rasakan? Rasanya kayak misal sih Bu kan, karena dia kayak pas kasur tuh menghadap ke jam gitu kan, terus nengok jam, wah udah jam segini aja, harusnya dari jam gara-gara main HP nih mulainya jam 5 nih baru mulai jam 7 jam 8 gitu kan, harusnya nih udah segini nih ngerjain tugasnya, tapi gara-gara ini nggak terselesaikan tugasnya kayak gitu. Oke, berarti ada perasaan bersalah ya Lydia ya. Nah, selanjutnya terkait pembelajaran. Nah, Ibu ingin bertanya, apa Lydia, bagaimana tipe belajar Lydia? Sendirikah ataupun berkelompok atau hanya dengan beberapa teman saja? Kalau untuk belajar dia lebih sebenarnya anak-anak lebih suka sendiri gitu kan, misalnya kalau beberapa dengan teman boleh lah gitu, tapi kalau terlalu banyak kayak dia juga bingung, susah fokus gitu kan Bu, kayak udah ke distract sama yang lain. Terus dia emang kayak kalau misalnya sendiri itu memang untuk hal yang biar bisa Lydia pahami, tapi kalau misalnya berdua atau bertiga itu tuh lebih kayak sharing aja gitu Bu, misalnya dia ragu terus dia tanya ke dia jawab, itu kayak gitu aja Bu, bukannya kayak benar-benar belajar yang 100% gitu. Oke, berarti Lydia sudah mengetahui nih tipe belajar Lydia, biar Lydia fokus itu belajarnya sendiri begitu ya, dan untuk dengan teman itu saat membutuhkan diskusi begitu. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya, biasanya setelah Lydia mengalami setelah Lydia mencoba suasana baru misalnya kan, itu bertahan berapa lama?
lumayan lama sih Bu, ada kayak kemarin itu sekitar sebulan gitu kan Bu. Emang kayak enggak itu kalau pakai instrumen aja buat tugasnya gitu, enggak ada yang pakai lagu yang pakai lirik gitu. Tapi kalau misalnya udah yang kayak terlalu memaksakan dulu dia ubah kayak yang dia sukai, musik dia sukai genrenya gitu Bu, nggak 100% yang instrumen. Tapi kalau udah capek misalnya kayak karena ngejar tugas yang lain gitu kan Bu, barulah di akhir-akhir kayak mungkin udah misalnya jam dia tugasnya dari jam 7 gitu kan, nanti di jam setengah 11-an tuh udah mulai kayak ganti ke genre yang dia suka. Tapi kayak cuma sebentar ya udah ngantuk, terus ya udah dia tidur aja lagi Bu. Oke, berarti sejauh ini Lydia sudah pernah mencoba ya untuk alternatif ubah suasana, dan juga Lydia juga sudah memahami nih tipe belajar Lydia. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa saja kegiatan yang selama akhir-akhir ini Lydia ikuti? Akhir-akhir ini Bu, beberapa kepanitiaan gitu kan Bu, baik di dalam kampus maupun luar kampus gitu kan. Itu juga itu bantu orang tua kan Bu, untuk karena sekarang kan sekolah bentar lagi itu mau ujian gitu kan Bu, suruh mama buat ngerjain soal buat kayak ini kayaknya bisa nih dikasih ke anak SMA sesuai dengan apa yang diarahin mama gitu kan Bu. Itu juga kayak ikut webinar yang ada gitu, bantu mama karena kayak mama juga sibuk, terus minta bantuan kayak coba ditengok webinar yang ini gitu kan Bu. Itu ya akhirnya scroll TikTok, sosmed gitu. Berarti lumayan padat ya kegiatan Lydia, ada ikut webinar juga, membantu mama, dan juga ikut kepanitiaan gitu. Nah, biasanya bagaimana nih cara Lydia nge-recharge energi Lydia biar nanti kembali bersemangat lagi, itu bagaimana biasanya? Biasanya lebih ke tidur gitu kan, karena kalau di luar dia tuh nggak merasa capek gitu kan. Mungkin karena ketemu sama orang-orang gitu kan Bu, dia kayak udah kayak misalnya mau perginya capek gitu kan, tapi pas udah ke kampus gitu capeknya nggak ada gitu. Tapi kalau udah pulang lagi aduh capek tuh langsung aja tidur gitu Bu, mengembalikan energinya. Berarti melalui tidur ya Lydia ya, sehingga setelah tidur dapat pulih lagi energi Lydia. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Lydia. Nanti kita akan menggunakan suatu alat bantu, yakni berupa kertas, dan nanti Ibu ingin Lydia untuk menuliskan apa saja kegiatan-kegiatan yang Lydia lakukan. Sebentar Ibu persiapkan. Nah, sekarang silakan Lydia tuliskan di kertas ini kegiatan yang Lydia lakukan mulai dari pagi hingga nanti sore ataupun hingga Lydia sebelum tidur. Silakan Lydia tulis di sini. Berarti secara detail gitu. Boleh, secara garis besar, secara detail juga boleh, senyamannya Lydia. Sudah Lydia? Tidak. Oke. Baik, nah sekarang ini merupakan kegiatan yang Lydia lakukan dalam satu hari begitu. Mulai dari Lydia bangun hingga nantinya Lydia selesai untuk bersiap untuk tidur begitu. Nah, ini kan ada mulai dari membersihkan kamar, kemudian Lydia pergi ke kampus, lalu ada rapat kepanitiaan, kemudian ada membantu mama untuk membuat soal ujian, kemudian bertemu dengan pembina ataupun dosen, mengikuti webinar, dan juga ada membuat tugas, membuat proposal, bermain sosmed, rebahan, hingga telepon bersama teman-teman. Nah, ini kan dalam satu hari nih, Lydia melakukan hal kurang lebih seperti yang Lydia tulis di sini. Nah, kita dalam satu hari itu kan memiliki waktu selama 24 jam. Dan juga kita juga memiliki energi yang terbatas.
Nah, tentunya bila energi kita itu terbatas, maka kita perlu untuk memaksimalkan kemana energi kita itu akan disalurkan. Nah, misalnya nih, Lydia sudah menulis hal-hal yang Lydia ingin lakukan dalam satu hari ataupun kebiasaan yang Lydia lakukan. Nah, setelah Lydia menulis ini, kemudian misalnya Lydia melakukan dalam keseharian Lydia, otomatis misalnya setelah membersihkan kamar, kemudian pergi ke kampus, itu kan energi kita akan berkurang. Nah, dengan pengurangan energi yang pastinya terus terjadi, jadi kita perlu untuk memaksimalkan energi yang kita miliki. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat hal-hal yang penting untuk kita lakukan atau membuat to-do list begitu. Nah, sekarang ini kan kertas ini kan awalnya kertas ini putih. Nah, kertas putih ini kita ibaratkan sebagai energi Lydia di pagi hari. Bagaimana energi Lydia di pagi hari? Fresh, terus kayak 100% gitu Bu, kayak setelah kemarin kayak punya kegiatan akhirnya bangun kayak terisi kembali gitu. Oke, benar sekali Lydia. Di awal di pagi hari Lydia masih merasakan fresh dan juga masih memiliki energi yang penuh untuk beraktivitas di dalam keseharian Lydia. Nah, selanjutnya kertas yang ini merupakan hal-hal yang akan Lydia lakukan. Nah, bila kita ibaratkan ini merupakan kertas putih merupakan energi Lydia dan poin-poin ini merupakan kegiatan yang harus Lydia lakukan, apa dampaknya kepada energi Lydia? Apakah akan terkuras ataupun bagaimana? Terkuras Ibu, karena kayak sebanyak itu kegiatannya kan Bu, Ya. jadi kayak capek gitu kan Bu. Mana apalagi kadang-kadang kayak ada yang sama bentrok gitu kan Bu, jadi kayak bingung mau milih yang mana gitu kan Bu, jadi kayak kadang akhirnya meninggalkan salah satu terus harus mengutamakan yang lainnya gitu Bu, jadi kayak merasa kayak kurang optimal mengerjakan satu hal gitu Bu. Oke, berarti otomatis karena banyaknya yang akan Lydia kerjakan ataupun Lydia selesaikan, energi Lydia perlahan akan berkurang ataupun nanti lama-lama habis dan perlu di recharge melalui tidur begitu. Nah, di sini yang kita perlukan adalah menentukan apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, Lydia di awal tadi menyampaikan bahwa akhir-akhir ini Lydia merasa sering menunda tugas. Nah, sekarang ibu ini Lydia menuliskan beberapa list tugas yang Lydia masih tunda begitu ataupun Lydia belum selesaikan. Di bagian bawah sini juga Pak. Baik, terima kasih Lydia. Nah, di sini Lydia sudah menuliskan nih beberapa mata kuliah dari Lydia dari jurusan Lydia begitu. Mulai dari ada psikologi pendidikan, metopen, BKP, adiksi dan juga BKI. Nah, kan tadi di awal kita sudah menganalogikan nih kertas putih ini merupakan energi Lydia di pagi hari, di mana energi Lydia masih fresh, masih bersemangat, dan juga masih energi untuk melakukan kegiatan ataupun melakukan sesuatu. Nah, sekarang bila semua ini akan Lydia kerjakan juga dan mata kuliah ini juga akan Lydia kerjakan, otomatis menguras energi Lydia begitu besar. Karena di sisi lain Lydia juga perlu menyelesaikan tugas-tugas dan juga tugas akademik, nggak mungkin juga Lydia tidak selesaikan, berarti keduanya sama pentingnya. Nah, di sini bila Lydia mengutamakan yang di atas ini terlebih dahulu, apa dampaknya terhadap yang mata kuliah Lydia di bawah ini? Kalau yang di atas dulu, yang Lydia duluin Bu,
tentunya di bawah itu nggak semuanya akan Lydia selesaikan gitu Bu. Mungkin kayak satu mata kuliah atau dua mungkin bisa Lydia kerjakan, tapi itu kurang optimal gitu Bu. Dan juga Lydia kayak merasa capek, tertekan untuk mengerjakan tugas tersebut gitu Bu. Oke, bagus sekali Lydia. Kalau misalnya nih kita Lydia mengerjakan tugas mata kuliah terlebih dahulu dan mengabaikan menyelesaikan kegiatan di atas ini, apa yang akan terjadi? Kalau yang tugas mata kuliah dulunya diutamain, tentunya kayak beberapa hal yang dia pentingkan kayak mungkin kayak membantu mama gitu juga tertinggal gitu kan Bu. Terus juga waktu istirahat dia juga terforsir kan Bu, karena dia emang fokus untuk ngerjain juga gitu. Jadi dia kayak merasa melalaikan tanggung jawab yang diberikan kepada Lydia gitu. Bagus sekali Lydia. Sekarang Lydia sudah mulai memahami nih apa dampak ataupun konsekuensi yang terjadi bila mana Lydia mengutamakan menyelesaikan kegiatan ataupun menyelesaikan akademik. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada Lydia. Nah, misalnya dalam satu hari nih, kan pasti kegiatan ini kan tidak Senin sampai Jumat, kegiatannya ini kan sama terus kan. Berarti ada beberapa sela-sela waktu ataupun jeda. Nah, biasanya jeda yang terjadi ataupun saat ada jeda itu Lydia lakukan apa? Apa yang Lydia lakukan di waktu senggang? Lebih kayak bermain sosmed gitu kan Bu, karena kayak butuh hiburan juga gitu kan Bu. Karena kayak udah capek juga berinteraksi dengan yang lainnya, jadi dia kayak melarikan itu ke sosmed, mungkin seperti TikTok, YouTube atau mungkin nonton gitu Bu. Dan jadi Lydia melakukan scroll sosmed begitu ataupun menonton film. Nah, apa pengaruhnya terhadap mata kuliah, beberapa mata kuliah ini? Otomatis akan tertunda? Ya, tertunda karena di waktu sela-sela itu dia lebih memilih untuk bermain sosmed gitu Bu. Berarti misalnya nih ada waktu jeda di hari Senin, Lydia tidak memaksimalkan, misalnya Lydia masih memilih bermain sosmed. Kemudian di hari Selasa, Lydia melakukannya demikian misalnya. Nanti di Senin depan berikutnya apa yang terjadi? Senin depan ya tugas itu tuh nggak selesai gitu kan Bu. Terus kayak jadinya panik sendiri gitu Bu. Kok belum dikerjain, kayak merasa bersalah juga itu, kayak menyalahkan diri sendiri jadinya gitu Bu. Bagus sekali Lydia. Lydia sudah memahami apa dampaknya bila Lydia belum bisa nih menyusun ataupun menstrukturkan. Nah, selanjutnya Ibu akan mencoba membuat sebuah kuadran yang berisi 4 bagian, di mana yang pertama itu ada penting, di mana penting ini merupakan kegiatan yang mesti ataupun harus wajib kita lakukan. Misalnya mengumpul tugas yang hampir deadline begitu, ataupun kita ingin makan begitu kan. Kalau tidak makan misalnya kita bisa kelaparan dan lain-lain. Yang kedua itu adalah tidak penting. Nah, tidak penting itu seperti scroll sosmed, apalagi contohnya Lydia? Rebahan misalnya. Selanjutnya itu kegiatan yang mendesak dan penting. Nah, misalnya mendesak dan penting itu hal-hal yang wajib emang harus kita lakukan dan tidak bisa diwakilkan. Misalnya harus kumpul rapat dan lain sebagainya. Itu kan memang harus kita sendiri yang hadir. Yang terakhir adalah tidak mendesak dan juga tidak penting. Nah, biasanya kegiatan apa itu Lydia? Kayak lebih ke beres-beres sih Bu, karena di waktu Lydia itu kita juga kayak bersihin kamar, kayak ubah tata letak kamar gitu. Itu nggak wajib, dan juga nggak harus gitu kan Bu. Padahal kamarnya aman-aman aja gitu Bu. Sini Ibu buatkan terlebih dahulu ya.
Coba silakan dia tulis beberapa poin-poin ataupun beberapa hal. Di sini mendesak tapi tidak penting ya jadi. Mendesak tapi tidak penting. Baik, terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Nah, setelah Lydia mengkelompokkan seperti ini, apa yang bisa Lydia pahami? Lebih terstruktur gitu sih Bu, kayak kita melihat kayak bermain sosmed tuh, terus kayak rebahan sama beres-beres tuh dia tidak terlalu penting gitu kan, nggak mendesak, karena kan kayak bermain sosmed kita cuma katanya scroll aja gitu, nggak ada juga yang diuntungkan dalam hal tersebut. Terus juga rebahan kita cuma kayak tidur-tidur doang, bukan yang kayak benar-benar istirahat gitu kan, lebih kayak melamun tuh gimana gitu Bu. Nah kalau yang kayak yang penting kita tahu kayak membuat tugas-tugas yang mau deadline atau mungkin ada tugas yang baru diberikan bisa dikerjakan, itu juga kayak membuat soal buat mama gitu kan Bu. Itu kayak yang mendesak tapi tidak penting kan, kayak proposal tuh masih bisa dibantu sama yang lain gitu, nggak harus sendiri gitu. Tuh juga kayak penting tapi tidak mendesak nih, kayak seminar tuh juga banyak yang lain, gak yang satu itu aja, terus kayak teleponan sama teman-teman gitu kan, kayak mungkin beberapa hal emang ada yang dibahas dalam telepon tersebut, tapi kayak dia kan gak urgent, bukan yang bahas tugas atau apa, tapi kayak lebih berdiskusi biasa aja gitu. Nah, bagus sekali ya Lydia. Setelah Lydia mencoba membagi nih ataupun mengkelompokkan apa saja hal-hal yang penting, mendesak tapi tidak penting dan juga ada tidak mendesak dan juga tidak penting. Nah, dari situ Lydia sudah mulai memahami, tadi Lydia sudah dapat menjelaskan apa saja hal-hal yang termasuk ke dalam kelompok penting ataupun tidak penting. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya pada Lydia. Setelah kita melakukan proses konseling dari awal hingga akhir saat ini, apa ada yang masih Lydia ragukan ataupun ada yang ingin Lydia tanyakan? Oke, baik Lydia. Selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Lydia, pemahaman baru apa yang Lydia peroleh setelah kita melakukan sesi konseling pada hari ini? Pengetahuan yang Lydia dapatkan tuh ada, Lydia sebenarnya bisa membagi kegiatan Lydia tuh ke 4 kuadran gitu Bu. Ada yang penting tapi tidak mendesak dan lain-lainnya gitu Bu. Jadi nggak semuanya Lydia satuin di yang penting, tapi bisa Lydia pisahin ini nggak penting-penting banget, bisa ini nanti disusul gitu, yang ini nggak benar-benar nggak usah dikerjain, ini bisa kok gitu, nggak harus menghabiskan energi full di satu hari tersebut karena masih ada hal di hari lain itu. Oke, bagus sekali Lydia. Berarti Lydia sudah mulai memahami bagaimana cara Lydia untuk mengatasi ataupun penundaan tugas yang Lydia lakukan dengan mengkelompokkan tadi. Bagus sekali Lydia. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan Lydia setelah mengikuti kegiatan konseling kita pada hari ini? Perasaannya lumayan cukup lega Ibu, jadi kayak mendapatkan gambaran
Dia kayak bakal mungkin malamnya kan membagi, besok kan kita udah tahu tuh gambaran kita mau ngapain aja gitu kan Bu. Jadi bisa diterapin, oh ini penting jadi ini yang diduluin dulu, ini enggak tiba-tiba nggak terlalu mendesak, nah ini bisa disusul nanti aja, atau sampai yang tidak penting udah dia persiapkan gitu. Oke, bagus sekali Lydia sudah mulai dapat merencanakan nih sebelum tidur ya, besok pagi Lydia mau ngapain, apa yang akan Lydia lakukan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang akan Lydia lakukan ke depannya setelah Lydia mengetahui nih bagaimana cara mengelompokkan kegiatan-kegiatan ataupun mengelompokkan hal-hal yang menurut urgensinya dari yang paling penting sampai yang tidak penting. Tentunya karena sudah memahami gitu kan Bu, Lydia akan melaksanakan sesuai yang udah Lydia buat gitu Bu. Walaupun nanti misalnya ada hal baru yang mendadak di hari tersebut, misalnya kayak ini sama-sama penting gitu, Lydia udah nggak merasa keteteran lagi dengan hal tersebut gitu Bu. Kapan Lydia akan mulai melakukan perubahan tersebut? Insya Allah mulai besok akan Lydia terapkan itu Bu. Dari malam ini Lydia mulai menyusun apa yang penting dan yang tidak penting nantinya besok bisa Lydia terapkan di pagi harinya gitu. Oke, nanti mulai dari besok ya Lydia. Oke, bagus sekali Lydia. Sekarang sebelum Ibu mengakhiri sesi konseling kita, Ibu ingin bertanya, kapan kita akan melakukan sesi konseling lanjutan? Minggu depan Ibu, di hari yang sama. Di minggu depan di hari yang sama ya Lydia. Oke, nanti kita dapat berkoordinasi ataupun mengkonfirmasi kembali terkait jam dan tempat pelaksanaannya Lydia. Oke, sekarang Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Lydia sudah mau untuk terbuka dan juga berterus terang, serta Lydia sudah mampu mengetahui apa tindakan yang akan Lydia lakukan ke depannya. Lydia sudah mampu untuk membagi hal-hal yang menurut urgensi dari penting sampai yang tidak penting. Ibu harap Lydia dapat terus untuk memperbaiki kebiasaan baru ataupun menumbuhkan habit baru sehingga Lydia nanti dapat lebih terstruktur kegiatannya dan juga meminimalisir ataupun menghilangkan prokrastinasi ataupun penundaan yang Lydia alami saat ini. Dan juga Ibu mendoakan Lydia semoga Lydia selalu diberi kelancaran untuk dapat menjalankan seluruh aktivitas Lydia. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengakhiri konseling kita pada hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Lydia.